Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan renungan firman sore menjelang malam ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, dan sebelum firman saya rindu duet dengan adik saya, ya, Ibu Pendeta Pola Wawarunturantung, ya. Biarlah pujian ini menjadi berkat. Saya Pola adik dari saya. Kami 6 bersaudara, saya anak pertama. Yang kedua Pastor Herman mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga melayani tempat ini. Ibu Pola anak yang ketiga. Keempat, kelima, dan yang terakhir adalah juga hamba Tuhan. Ya, sebelum lebih lanjut lagi mungkin perkenalan dan firman dan kesaksian yang akan kita dengar sebentar, kami rindu duet. Sebenarnya lagu ini kami pertama kali nyanyikan itu waktu kami ikut penginjilan dari orang tua kami di lapangan Sparta Tikala, ya. Pujian abadi. Mungkin saudara tahu, boleh nyanyi sama-sama. Bersukacitalah senantiasa. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita. Biasa kami ini nyanyi lagu ini trio, ya. Saya suara 2, Ibu Pola suara 1, adik saya Golda suara 3. Ya, tetapi kalau saudara mau nyambung-nyambung suara 3 boleh juga. Karena adik saya Golda tidak ada. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam setiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun juga, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau berada, haleluya, nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi bumi dengan cinta kasih suci, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam setiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun juga, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau berada, haleluya, nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi bumi dengan cinta kasih suci, bersukacitalah senantiasa. Kemanapun kau berada, haleluya, nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi bumi dengan cinta kasih suci, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Ada sukacita sekali lagi di rumah Tuhan, amin. Ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, perkenalkan, nama saya Ibu Pendeta Muda Yevi Musu Rantung. Musuhnya nggak pakai H, saudara, ya. MUSSU. Jadi tenang, saya musuh yang bersahabat, saudara, ya. Puji Tuhan. Dikaruniai 1 orang suami dan 4 orang anak. Nah, suami saya ini tidak secara kebetulan adalah keponakan dari Ibu Gembala di tempat ini, ya. Mami mertua saya dengan Mami Laura kakak beradik. Ya, sobaku tak sambung ya. Dan saya dikaruniai 4 orang anak. Yang 1 laki-laki, kedua cowok, ketiga pria, keempat wanita. Puji Tuhan. Anak saya yang paling besar berumur, baru tanggal 6 kemarin pas Abigail menikah, anak saya berusia 26 tahun. Dia saat ini ada di New York. Dan anak nomor 2 sudah masuk semester terakhir di Telkom University Bandung. Umur 21.
Ya, dan yang ketiga umur 18 tahun, namanya Brian. Dia sekarang ada di Sekolah Alkitab BJ Batu Malang. Dan yang terakhir umur 6 tahun, anak perempuan ya. Jadi satu kakaknya di New York, yang satu di Bandung, yang satu di Beijing. Udah pada besar-besar tapi ada penghibur hati saya ya. Saya kalau ngelihat anak dari Pastor Hid dan ya, hambanya Ibu Rina yang kecil tuh, yang noni-noni tuh. Jadi rindu anak saya yang bungsu ya, Fiona namanya. Nanti saya selingi kesaksian tentang Fiona ya. Tapi pada kesempatan ini saya bersyukur kehadiran saya di tempat ini dalam rangka juga menghadiri acara dari Abigail ya. Dan sebenarnya kami mau berdua, tetapi suami saya udah keburu beli tiket ke Manado untuk mengajar sekolah Alkitab di Langoan. Jadi hanya saya perwakilan ya. Dan dua tahun terakhir ini kami kehilangan 2 orang yang kami kasihi, yang menjadi orang tua kami. Tahun 2004, tepatnya tanggal 4 Mei, Tuhan panggil mama kami tercinta. Dan 1 tahun kurang 1 minggu, tepatnya tanggal 27 April 2025, Tuhan panggil juga papa kami tercinta. Yang sudah mungkin udah berapa kali juga pernah ke tempat ini. Dan pada kedua kesempatan itu orang tua kami di tempat ini saya panggil dengan kasih. Kami udah sepakat anak-anak ya, karena kami udah yatim piatu. Jadi kami panggil biasa om tante, tapi kami sepakat kami memanggil papi mami ya. Papi datang pada mama meninggal, papa meninggal, bapak gembala saudara, papi Karel ada ya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Kami berduka cita secara manusia, tetapi tongkat estafet harus tetap dijalankan saudara ya. Kami tetap ada dalam pelayanan kami ada 2 tempat di Jakarta. Kalau mau saudara pas ke Jakarta boleh mampir. Tepatnya di GPD Yordan Gading Gria Lestari dan GPD Yordan Apartemen Gading Nias Residen. Mungkin sekian perkenalan saya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan paling meriah bagi Raja di atas segala raja, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Terima kasih yang terutama kepada Tuhan lewat Bapak Ibu Gembala sudah mempercayakan saya sore menjelang malam ini untuk boleh melayani sidang jemaat di tempat ini ya. Secara manusia agak sedikit totorove ya, karena ini orang tua kami, tetapi biarlah kebenaran firman, kita buka hati dengar firman. Firman menjadi kekuatan bagi kita semua. Bukan berarti saya berdiri di sini, saya lebih dari saudara, tidak. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-21. Saya beri judul Buy Two Get Three. Nah, ini yang paling paham tuh biasa kaum wanita ya. Amsal 21 ayat 21. Sambil duduk tidak mengapa, kita baca sama-sama ayat ini. Karena Wahyu berkata, berbahagialah orang yang memperkatakan firman Tuhan. Amin. Saudara adalah orang yang berbahagia. Perkatakan firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. 2, 3 baca dengan suara keras. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Mungkin sudah banyak kali kita mendengar ayat ini, namun kita yakin bahwa kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan bagi kita itu selalu baru setiap hari. Saudara, dunia sedang mengejar hal-hal yang semu saat ini. Ketenaran, kekayaan, ya, apapun itu. Kekayaan, harta dan lain sebagainya mungkin dibutuhkan, tetapi itu gak bakal dibawa mati saudara ya. Saya mungkin waktu-waktu yang lalu sebelum mengalami kedukaan ayah dan ibu dipanggil Tuhan, sepertinya belum terlalu gimana ya saudara. Tapi pas benar-benar mengalami kehilangan orang tua yang kami kasihi, itu saya rasa benar-benar, apalagi ya saya diberikan kesempatan Tuhan juga untuk
merawat, maksudnya mama saya sempat dalam 5-6 tahun terakhir itu sebelum dia meninggal ada sakit saudara ya. Dan saya harus merawat, maaf bicara, mama saya Alzheimer. Jadi saya dari kami 6 orang anak karena kami sama-sama, kalau Ibu Pola kan jauh ya. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan bisa merawat mama saya. Sampai membersihkan kotorannya pun saya mungkin awal-awal rasa aduh bagaimana ya. Tapi kesini-sininya saya lakukan itu dengan penuh sukacita. Ya karena bagaimanapun sampai kapanpun kita gak bisa balas kebaikan orang tua. Ya, kita berdiri karena doa dan air mata mereka. Yang setuju katakan amin. Ada berkat saat kita menghormati orang tua, saudara ya. Saya alami itu dan mungkin orang tua mami di sini boleh membuktikan. Ya, mungkin saya orangnya lebih banyak mungkin di belakang keyboard. Jarang saya namanya berdiri di hadapan dan meninggalkan juga pelayanan minggu tuh saya jarang ya. Lebih passionnya mungkin lebih di musik gitu ya. Tapi saya tahu kalau saya dapat berdiri di hadapan saudara saat ini semua ada dalam rencana dan perkenanan Tuhan. Ya. Manusia mengejar hal-hal yang semu saudara. Dan yang saya katakan tadi, harta dan kekayaan itu gak dibawa mati saudara. Ya saya katakan tadi, saya alami kedukaan dari orang tua saya. Semua kemegahan, usaha yang kita capai, apapun itu. Mungkin mobilnya, segala merek mobil ada di garasi mobil kita. Mau dari yang murah sampai yang termahal ada. Tapi apa kendaraan kita terakhir? Ngiung, ngiung, ngiung. Nah itu kendaraan saudara terakhir. Ambulans. Mungkin engkau tidur di Springbed King Coil harga puluhan ratusan juta. Tapi peristirahatanmu terakhir yaitu TPU. Gak ada yang dapat kita sombongkan saudara. Kalau kita ada semua karena Tuhan. Mau sombong apa saudara? Emang bahan baku kita dari emas saudara. Saudara mau tahu bahan baku saudara? Coba tangan saudara sudah kasih begini. Coba yang mau coba ya, mau tahu bahan baku kita seperti apa. Kasih gini, ayo nih yang mudi-mudi. Gosok. Gosok terus. Stop. Cium bau apa? Parfum Versace, Chanel, Dior. Wangi kah? Halo? Apa yang mau disombongkan? Semua hanya karena Tuhan. Semua kita tinggalkan pada akhirnya saudara. Yang harus kita kejar, yang kita sudah baca tadi. Kita akan pelajari bersama. Arti kata mengejar, karena di sini ada kata siapa mengejar. Ya. Arti kata mengejar adalah radab dalam bahasa Ibrani. Artinya berlari mengejar, memburu, dan berusaha terus sampai dapat. Itu arti kata mengejar. Ada usaha di sana, amin saudara. Untuk kita mendapatkan buy two get three, ini istilah aja saudara ya. Saudara beli 2 dapat 3. Nah ibu-ibu tuh kalau yang suka ke mall nih di sini nggak ada ya. Di sana-sana tuh aduh. Kalau udah ada tulisan Saleh, aduh diskon 50 plus 20 plus. Aduh ibu-ibu di sini nggak ada ya. Ya nggak usah ini ya, kita nggak usah. Ya, kita wanita seneng kalau bisa belanja di pasar gitu ya. Nawar misal berapa pak sekilo bawang umpama 20.000. 10.000 pak. Padahal kasihan tuh abang udah jualan, udah keringetnya, udah jagung, udah kayaknya aduh seharian mungkin baru ibu itu yang mau belanja. 20.000 masih ditawar saudara. Kayaknya sampai benar-benar diskon 5.000 aja ada kepuasan tersendiri. Benar ibu-ibu? Padahal kasihan.
Itulah wanita ya, wanita-wanita di sini tentu ya namanya ibu-ibu ya. Kadang ya uang mungkin pas-pasan belanja jadi kita dapat diskon. Aduh hatinya adem, seneng. Aduh pipi, aku ke pasar nih. Di situ harga teman saya beli sekian, saya beli sekian gitu ya. Padahal cuma goceng aja kayaknya bangga banget, senang banget ya. Itu yang dikejar manusia saudara ya. Membeli sesuatu yang sale, yang diskon. Tapi kita sebagai anak Tuhan biarlah kita mengejar. Ada kata mengejar berarti ada usaha. Ya, ada usaha. Apa yang kita kejar? Ada dua hal di sini saudara yang kita kejar. Yang pertama apa? Kebenaran. Katakan kiri kanan. Kejar kebenaran. Ada usaha. Bahkan dikatakan mengejar kebenaran itu. Mengejar di sini seperti memburu. Ya, seorang pemburu kalau dia berburu di di hutan, dapat rusa, dapat apa. Itu gak gampang saudara ya. Memburu, saya dulu pernah makan rusa waktu ya di SAB lah ya. Ada teman saya, Esti Bolang, almarhum papanya Om Raf Kambe itu senang berburu ya. Jadi dia suka kirim daging rusa gitu ya. Untuk berburu itu tentu gak mudah. Dia harus melewati hutan yang penuh semak belukar mungkin yang ada ranting-ranting, ada duri-duri dan jalan mungkin dalam kegelapan. Dan ada banyak binatang buas mungkin. Tapi saat dia membidik dan tepat sasaran dan mendapat hasil buruannya. Walaupun dengan berjam-jam mungkin seharian mencari baru udah tengah malam baru dapat. Tapi saat dia mendapat sesuatu itu dia puas. Dia senang. Itu contoh saudara. Biarlah yang kita kejar. Yaitu yang pertama adalah kebenaran. Saat kita dapati kebenaran itu. Membuat hati kita puas. Ada lagunya toh. Ku sungguh puas. Amin. Ku sungguh puas dengan dia. Sejatinya di dunia ini hanya ada satu jalan kebenaran dan hidup. Amin. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran adalah Yesus sendiri. Yang setuju katakan amin. Kejar dia. Dalam ibadah setiap saat engkau datang beribadah. Jangan fokus untuk berkat. Tuhan jawab doa kita dan lain sebagainya. Yang kita kejar hadirat Tuhan. Temui Yesus dulu. Prioritaskan Yesus dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Kejar hadiratnya. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan kita hadir hanya untuk dilihat, oh Bapak Ibu Gembala saya hadir. Tapi marilah dalam setiap ibadah, dalam pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan. Alami Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita mengalami Tuhan, wow luar biasa saudara. Saya sering kali katakan, tidak ada tempat yang paling indah di dunia ini selain dalam hadirat Tuhan. Dengan kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan ada beberapa tempat di luar negeri yang saya bisa kunjungi. Dan itu bukan karena saya uang satu gepok atau banyak uang, tidak. Kadang ke Israel itu orang bayarin yang pertama. Kemarin baru-baru tahun lalu ke Israel lagi. Cuma dengan sekian-sekian, nah kita berdoa siapa tahu tembus ini Ibu Pola dan Bapak Donald ya. Saya sebelum pegang boarding pass saudara itu tahun lalu itu bulan Oktober ya.
Orang lain udah OTW bandara. Nah ini grup kami ya, ada 80 orang kami. Saya masih agak Iman Thomas saudara ya. OTW bandara, ada yang foto. Sudah di bandara. Saudara tahu, jam 12 kan suruh kumpul. Saya jam 10 gitu, saya belum atur baju saudara. Ya, karena gak percaya masa dengan hanya uang sekian, ya gak sampai 5 juta lah satu orang, 3 juta sekian lah ya. Apa bisa keluar negeri ya, gitu ya. Jadi udah sampai bandara saya masih nyantai-nyantai. Suami saya bilang, ayo mari Jo. Ya udah dengan agak ya percaya gak percaya, atur aja baju seadanya. Saya pergi ke airport. Saya lihat udah banyak ya, rata-rata kami 81 orang, 90% itu hamba-hamba Tuhan ya. Ketua rombongan dia pegang sesuatu di tangannya. Saya bilang, aduh kertas ini luar biasa ini. Saya bilang ya. Waktu dibagikan, apa itu kertas apa? Boarding pass. Waktu boarding pass udah di tangan saya, baru saya, thank you Lord Jesus. Karena kalau mau dihitung punya hitung, kami juga di sana dengan kemurahan Tuhan dapat hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Itu ada hampir almost 45 juta ya seharusnya dalam paket itu. Tapi kami hanya bayar hanya dengan ya gak sampai 5 juta ya kami suami istri. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik saudara. Ada banyak kebaikan Tuhan yang kita alami ya. Tapi kita yakin dan kita sama ketahui bahwa jalan satu-satunya kebenaran yang sejati yaitu Yesus, puji Tuhan ya. Jadikan Yesus prioritas hidup kita. Jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Dalam engkau beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Yesus. Zaman-zaman dulu tuh ya, kalau yang Pantai Costa, Tempo, Doeloe ya, banyak kan belum ada AC gitu ya. Saya di tempat di gereja opa saya, almarhum pendeta WH Bolang, dulu ada penduduk di situ bilang, gereja kebakaran, gereja kebakaran. Ada apa? Kebakaran. Pas mereka datang ke gereja ngintip gitu ya, di kaca-kaca nako kan zaman dulu tuh kayak ada kaca-kaca nako. Gak ada kebakaran tuh. Yang ada umat-umat Tuhan di dalamnya. Memuji Tuhan dengan berapi-api. Karena api Pantai Costa turun saudara. Apa api itu masih ada di gereja ini? Haleluya. Biarlah api Pantai Costa tetap membakar, menyala dalam setiap perjalanan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Baru nama orang Pantai Costa, tapi tidak alami pengalaman Pantai Costa. Tanda tanya besar saudara. Sebab itu datang dalam setiap ibadah. Fokus. Tidak ada tamu spesial di tempat ini, hanya Yesus. Dia menjadi pusat perhatian kita. Pusat puji sembah kita. Alami Tuhan dalam setiap peribadatanmu. Sehingga engkau pulang dengan kemenangan. Sukacita sorgawi memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Kejar kebenaran itu yang berbicara pribadi Yesus. Ada usaha di sana. Ya. Kalau sekarang baru mau cari kepenuhan Roh Kudus, lihat kiri, lihat kanan. Takut dilihat ada di sini nangis, di sini lagi keluar. Malu udah ya gimana? Mau dipenuhi Roh Kudus baru. Mari kita kejar. Kembalikan lagi api Tuhan itu di gereja ini. Amin. Haleluya. Dipenuhkan Roh Kudus sampai bayangkan orang penuh. Dia dipenuhkan Roh Kudus. Dia loncat-loncat tapi sempit. Tapi saya melihat sendiri waktu saya masih kecil ya. Suasana sorga hadirat Allah turun. Orang gak saling bersentuhan saudara. Karena Roh Kudus itu tertib. Amin. Dan sukacita saat kita dipenuhkan Roh Kudus itu luar biasa. Masih adakah pengalaman itu di gereja ini? Kejar hadirat Tuhan. Kejar kebenaran itu.
ada usaha. Ya, dikatakan tadi saya bilang ada usaha seperti orang memburu dan berusaha terus sampai dapat. Puji Tuhan. Mau mengejar hadirat Tuhan, selalu dalam peribadatan, dalam ibadah kita, mengalami Tuhan dalam hidupmu, amin. Puji Tuhan. Dan kedua yang harus kita kejar, kasih. Katakan kiri kanan, kejar kasih. Kasih secara vertikal adalah kita tahu persis mengasihi Allah, dan secara horizontal adalah mengasihi sesama. Nah, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, seharusnya kita juga mengasihi sesama. Tapi ini kadang easy to say, difficult to do it. Halo, betul apa benar? Pada senyum-senyum. Dia duluan yang nyakitin gua, masa gua harus ampuni? Ogah. Tapi ada ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah, coba ditayangkan 1 Yohanes 4 ayat 20, baca sama-sama. 2, 3. Ayat 21. 21. Amin, haleluya. Masih ada kasih itu. Suami istri, saudara di dalam Tuhan, kakak beradik masih. Kan Alkitab bilang akhir zaman, kasih kebanyakan orang menjadi. Tuhan tolong kita semua. Jangan hanya pandai bicara. Aku mengasihi engkau Yesus. Tapi nengok ke samping, aduh enggak dia Tuhan. Hanya engkau. Saudara dikatakan pandusta. Haleluya. Mau saling mengasihi anak Tuhan. Saling membangun satu dengan yang lain. Ada kasih persaudaraan di tengah-tengah umat Tuhan. Kita belajar dari, saya baca artikel tentang sepatu loh saudara ya. Saya bacakan bagi saudara. Sepatu bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Cocok ya? Boleh ya? Kedua, sepatu saat berjalan tidak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Betul? Sepatu tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Betul? Sepatu tidak pernah ganti pasangan, walau sudah usang dan karena dimakan usia. Masa saudara mau pakai kanan warna merah, kiri warna hitam. Orang yang lihat aja udah capek deh. Ini orang waras apa enggak ya kan? Apalagi sepatu sederajat namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Sepatu bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Setuju? Ya kan? Mau saudara sepatunya harga jutaan, apalah segala merek-merek sepatu sekarang. Ya. Tapi kalau udah tinggal satu-satu dibawa mungkin siapa gitu ya, piaraan gitu bawa kemana, saudara cari kemana gak dapet. Mau dia harga jutaan kek, harga sepatu mahal kek gak kepake. Masa saudara mau jalan begini, ya kan. Jatuh gitu ya. Gak mungkin. Setuju ya? Nah, sepatu tidak pernah saling injek atau saling tendang. Masa saudara jalan kaki, syalan sepatu. Satu jalan, tendang gak mungkin, orang seno. Di sini gak ada, mungkin di luar-luar sana banyak ya.
Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan. Ini contoh yang sederhana. Sepatu, apabila yang satu sakit karena robek hingga harus dijahit, maka yang lain setia menunggu. Ya kan, mungkin sepatu kita satu ya karena dipakai cuma entu-entunya mungkin ya, orang Betawi bilang cuma satu-satunya pakai ke gereja ya, dipakai lama-lama. Yang satu udah mulai meletot-meletot ya dijahit. Yang satu nggak bilang cepet kayak gue, aduh nggak mungkin ya. Dia nunggu dengan sabar sampai pasangannya itu kembali ya baik dan bisa dipakai. Nah yang terakhir apa? Sepatu walau tidak pernah berjalan bergandengan, selalu yang satu di depan yang lain di belakang, namun tidak akan pernah tinggalkan satu sama lain. Yang gak mungkin saudara jalan begini saudara ya. Gak mungkin jalan begini. Enggak. Kan? Kalau berjalan satu di depan satu di belakang tapi tidak pernah tinggalin satu sama yang lain. Ya. Dengan kata lain sepatu sejalan sampai tua. Betul? Sepatu sejalan sampai tua. Suami istri mau sejalan sampai tua. Jangan hanya di depan altar sini. Oh, aku mau setia, ya kan? Dalam susah, dalam suka, dalam sehat, dalam sakit. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ya, sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan kita. Saudara mau bersatu karena ada kasih Tuhan, saudara. Ya, itu yang harus kita kejar. Apalah manusia yang dikejar manusia saat ini, tapi bagi kita yang kita mau kejar dua, kebenaran dan kasih. Dalam rumah tangga, saya kemarin juga dipercayakan untuk melayani di ibadah keluarga muda perdana ya di tahun 2026 ini. Kalau kita mau berkat dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga, yang pertama rumah tangga itu harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau hidup dalam takut akan Tuhan, berarti kita tahu contoh simpel, suami nggak gampang pek sama istri. Istri juga nggak gampang memaki suami. Di sini nggak ada ya. Suami istri saling mengasihi, amin. Haleluya. Sampai tua loh, sampai maut memisahkan. Iblis mau menghancurkan rumah-rumah tangga Kristen saat ini, saudara. Mau merampas sukacita kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami kurang lebih 2-3 minggu lalu ya ada satu keluarga yang WA kami, Pak Gem, Bu Gem tolong bisa datang. Keluarga ini cukup diberkati Tuhan saudara ya. Jam 11 malam kami disuruh datang. Waduh ada apa ini? Ada salah apa kami ini? Tolong Pak Gem, Bu Gem datang. Begitu saya masuk, anaknya, Mami Gem, disuruh naik ke kamar papa mama. Begitu kami masuk, dari bawah saja rumahnya, kamar mereka di lantai atas. Ada tangisan dari istri. Kami naik ke atas. Saudara tahu, istrinya tergeletak di lantai. Dia memegang begini tangan. Dia iris. Dia lukai tubuhnya. Karena berkelahi dengan suami. Kalau mau dilihat kurang apa saudara? Kurang apa kekayaan mobil mewah. Rumah tanah banyak di mana-mana. Tapi tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga. Ugem pagem tiap hari kami berkelahi. Hati-hati saudara.
kalau kita tidak penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hilanglah sukacita, damai, sejahtera dalam keluarga itu. Dan kami doakan saudara. Tuhan tolong rumah-rumah tangga kita, amin. Tuhan tolong supaya tetap utuh di hadapan Tuhan. Ada pujian kami dan seisi rumah kami bersehati, amin. Untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami. Ayat yang saya bawakan kemarin di keluarga muda, saya bacakan saja bagi saudara. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga, berbahagia setiap orang yang takut Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Dan saya tertarik di sini. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Pengalaman ini sudah dialami oleh Bapak Gembala kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia sudah melihat berapa hari yang lalu tanggal 6. Anak dari anak-anakmu. Cucu pertama masuk dalam pernikahan yang kudus. Saudara mau langgeng pernikahanmu, amin. Mau saudara, milikilah kasih Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah setelah saudara berusaha kejar itu. Ya, kejar kebenaran, kejar kasih. Saya sampaikan kemarin di keluarga muda. Kalau Tuhan sayang pada 17 Oktober tahun ini genap pernikahan kami 28 tahun. Ya. Saya tuh gak pernah tuh, ini kami ya, maksudnya saya suami istri. Namanya dua, dijadiin satu itu gak mudah saudara ya. Saya maunya begini, dia maunya begitu. Tapi kalau mau baku ambe terus, ya sudah. Tapi marah-marah, boleh marah saya. Kadang ya ada kesel mungkin sama suami dengan perkataan dan lain sebagainya. Tapi kalau kami tuh gak pernah namanya marah tuh sampai gak usah berhari-hari. Paling saya kalau lagi marahan sama suami ya 2-3 jam lah. Saya butuh cooling down gitu ya. Udahlah mending gua diem aja dan ya cooling down aja 2-3 jam. Habis itu ya udah. Sama seperti ayat kebenaran firman Tuhan kan. Jangan marah sampai matahari terbenam. Jadi berapa detik tuh sebelum terbenam udah bayan aja saudara. Supaya dalam rumah tangga tetap merasakan kebahagiaan. Berkat Allah akan tercurah bagi kita saat kita mau hidup saling mengasihi. Ada ayat firman juga berkata, orang yang suka damai ada masa depan. Tapi yang maunya ribut, wet, cantik cerewet. Saya gak tahu tuh ada yang survei wanita itu sehari katanya berapa ribu. Yang pria lebih sedikit lah dari wanita ya. Rajin amat ya survei orang. Jadi sehari dia tungguin. Ngomong loh 1. Ngomong lagi 2. Rajin amat apa disurvei sampai sehari katanya wanita sekian ribu. Pria lebih sedikit dan lain sebagainya ya. Puji Tuhan. Tapi tetap kita jaga hati ya. Di atas semuanya mau berkat dalam rumah tangga jaga hati. Mazmur 133 ya. Ayat yang udah jadi lagu, yang juga jadi hayat hafalan bagi kita. Saya katakan tadi di tempatnya Ibu Pola. Mau berkat tercurah, pertama cuma 2. Kalau buat saya ya, dalam Mazmur 133 tadi. Pertama jaga hati. Kedua nih jaga mulu. Mau. Haleluya.
jaga nih mulut ini. Ya. Biarlah roh penguasaan diri ada. Ya, jadi yang keluar bukan nyelekit, menyakiti, ya. Tetapi membangun, ada kasih di dalamnya. Puji Tuhan. Nah, setelah kita mengejar kedua hal itu dengan tentunya gak gampang saudara ya. Maka kita akan mendapatkan yang pertama kehidupan. Katakan bersama saya kehidupan. Nah, kehidupan sekarang ya Tuhan janjikan. Kita diberkati dengan kecukupan berkat setiap harinya. Dan yang akan datang yaitu berkat sorga yang kekal. 1 Timotius 4 ayat 8. Saat kita kejar kasih dan kebenaran kita dapatkan kehidupan. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ada berkat yang Tuhan beri, kehidupan. Amin. Saat kita berusaha setia, mengejar kasih, mengejar kebenaran. Tuhan jaminkan ya dalam ibadah kita itu mengandung janji. Untuk hidup ini bahkan sampai hidup yang akan datang. Berapa banyak kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu. Lewat ibadah kita diberkati Tuhan. Ya. Lewat ibadah ya ada gunanya. Mengandung janji untuk hidup ini. Hidup yang akan datang. Kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam ibadah kita dikuatkan, kita disegarkan, kita dipulihkan. Ya, latihan badani boleh nggak? Boleh saudara ya. Ada gunanya, tapi terbatas. Tapi namanya ibadah itu, ya. Dalam berapa ya? Mazmur 122 ayat 1 coba. Tolong tayangkan, saya teringat ayat ini. Tolong baca. Yang 122. Ayat 1. Nah, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, masih ada sukacita saat kita beribadah kepada Tuhan. Orang ajak kita ibadah. Tunggu nih nanggung nih drakornya dikit lagi. Saudara. Kita harus berusaha setia beribadah. Tetap ada sukacita dalam kita beribadah, dalam kita melayani. Tetap masih ada kesukaan itu di gereja ini, amin. Aku bersukacita ketika orang mengajak aku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan kita dipulihkan. Di rumah Tuhan ada kekuatan baru, amin. Saudara, saya bersaksi tadi di gereja Ibu Pola. Saya tujukan sebenarnya buat pelatar, pemain musik. Jangan anggap enteng puji-pujian saudara. Jangan anggap enteng beribadah kepada Tuhan. Jangan mungkin di sana-sana saya lihat di sini jemaatnya banyak yang on time datang ya. Jangan datang ke gereja udah mau tinggal dengar firman Tuhan ya. Baru datang ke gereja. Tapi biarlah dari awal kita menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena dalam pujian itu juga ada kuasa. Saudara, saat engkau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara belum dengar firman aja, doamu itu Tuhan udah jawab. Karena ada kuasa dalam pujian. Saya sedikit kesaksian saudara. Jadi saya udah bagikan di GPIA Oetalu. Kami Tuhan izinkan 3 tahun lalu membangun, merenovasi gereja, aula dan pastori. Kami memulai dengan janji iman jemaat sejumlah 11.500.000. Kalau mau dipikir pandemi saudara, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan buat dahsyat luar biasa. Kurang lebih 4-5 bulan dengan 11.500.000 Tuhan berkati kami bisa merenovasi
gereja dan orang tua di tempat ini pun sudah melihat ya pastori, aula dan lain sebagainya. Dalam 4-5 bulan 1,5 miliar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita dahsyat luar biasa saudara. Kalau udah waktunya Tuhan tuh berkat kayak keran gitu dibuka ya. Saya dengan ada satu hamba Tuhan mengunjungi satu keluarga yang diberkati Tuhan. Di rumahnya ada piano gede. Itu saya contohkan kepada tadi pemain musik ya di sana. Menyanyi dengan sungguh-sungguh. Dengan ketulusan hati. Dia meminta ya sebelum berdoa tolong kita nyanyi ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya ingat salah satu lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Dia seorang pengusaha ya properti begitu ya. Ibu Pola juga kenal orangnya. Main musik. Kami rasakan lagu sederhana tapi memainkan musik dari hati. Dan sampai kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan di rumah itu. Setelah amin, dia tanya, Yevi, kamu perlu apa? Saya ceritakan kami sedang membangun dan lain sebagainya. Tuhan gerakan saya, Yev. Gak tahu, saya ngelihat kamu kok jadi saya sayang sama kamu. Saya sumbang 0,5 miliar. Kemuliaan bagi Tuhan. Jangan main-main dengan pujian sembahmu kepada Tuhan. Karena mengandung kuasa. Pujian kita sanggup menggugah hati seseorang. Dengan tulus saja saya menyanyi, mengalunkan pujian piano mungkin. Ya lebih jago nih adik kita ini ya. Tapi karena memuji Tuhan dengan hati yang tulus karena cinta Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Tuhan gerakan hati sponsor ini. Kamu perlu apa Yev? Saya sumbang 0,5 miliar. Ada orang Buddha juga datang. Ada satu anak Tuhan, temannya orang Buddha maksud saya. Dia sumbang 25 juta. Sampai sekarang, sampai gereja udah selesai, kami gak tahu itu. Gak kenal orangnya. Sebab itu sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Dalam saudara beribadah kepada Tuhan. Ya, hargai Tuhan, hormati dia. Saat memuji Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Dengan kekuatan, dengan akal budi, sungguh-sungguh. Saudara mau berkat sedubrek, ya kan istilah orang Jakarta. Mau berkatnya banyak, doanya cuma sehari 10 menit cukup. Doa sarapan pagi, makan siang, makan malam. Mau Tuhan berkati usaha saya bla bla bla. Tapi doanya di sini nggak ada, di sana-sana banyak. Haleluya. Ada sukacita biar sudah bilang nih ibu gembala ini cepet-cepet Jo. Gak apa-apa saudara ya, saudara marah sama saya besok udah pulang. Ada sukacita dengar firman Tuhan, amin. Saya bagikan betapa Tuhan itu luar biasa. Saat kita mau berusaha mengejar kebenaran itu, mengejar kasih, maka ada kehidupan di sana. Tuhan berkati. Dan kedua, kita juga mendapat kebenaran, ya. Dalam ayat mas kita tadi, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh satu kehidupan, kedua kebenaran. Ya, artinya ada pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, nggak usah kita cari pembelaan manusia. Ada lagunya kan, Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Lagu udah lama sekali kali ya. Puji Tuhan. Mazmur 37 ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan tolong kita semuanya dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Tapi Tuhan tahu, dia peduli, dia mengerti. Bahkan bahasa tetesan air mata kita dia tahu. Dan yang ketiga, ini berkat bonus saat kita kejar kasih dan kebenaran, kita dapat kehidupan, dapat kebenaran yang artinya ada pembelaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita.
Tuhan tidak permalukan kita yang orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kita pun dapat kehormatan. Artinya apa? Kehidupan kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya, manusia boleh anggap enteng, gak apa-apa. Satu kata dari opa saya yang saya ingat, ya saya dengar itu dari ayah saya tentunya, karena opa saya meninggal waktu tahun 82, saya baru kelas 2 SD, saudara ya. Dia bilang, lebih baik orang hina-hina daripada orang puji-puji. Amin. Ih, kamu bagus tuh, wih kamu hebat tuh. Padahal di belakang saudara dia ngomongin saudara. Dia hina saudara. Tapi kalau Tuhan yang muliakan, wow dahsyat. Mau saudara, kehidupan kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya, dimuliakan dengan apa? Amsal 4 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan. Firman Tuhan, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian yang tadi saya janjikan. Dalam 2 tahun terakhir ini saya sudah katakan kami kehilangan 2 orang yang kami kasihi. Namun pada bulan Juni 2025 kami hampir kehilangan satu lagi anggota keluarga inti kami, yaitu anak kami Fiona. Kami posisi masih ada di Sydney, Australia. 2 hari sebelum kami akan pulang saat itu. Nah waktu itu keluarga Bapak Donald, Ibu Pola ada di Jakarta. Ya. Dan hari itu tepatnya hari Sabtu, hari Minggu subuh ya, jam-jam 3 saya dapat video call dari anak saya yang nomor 2. Saya bilang nih anak gak tahu jam apa, di sini jam 3 subuh. Kenapa dia telepon? Akhirnya saya angkat. Saya lihat video call, dia mencucurkan air mata. Kenapa kak? Dia udah begitu, laki-laki nih nangis, berarti waduh. Ada apa kak? Mami sabar ya. Mami aku jelasin ya, sabar tapi air matanya dia ngocor terus air matanya. Kenapa? Adek mami, kenapa adek? Kecelakaan mami. Waduh itu hari Sabtu ya. Saya pikir hari Sabtu biasa kendaraan kami sering dipakai untuk mengantar Iyut yang rumahnya agak jauh ya. Aduh saya yang pertama tuh feeling saya pertama hancur nih mobil. Kenapa? Mobil ya kak? Bukan mami. Dia nangis terus, ada apa? Adik jatuh mami. Jatuh. Jatuh dari mana? Dari lantai 2 mami. Darah Yesus berkuasa. Dari lantai 2 mana? Saya bilang. Dari tangga. Bukan mami. Sambil dia senter terus dia kasih arahkan kamera di kamar anak saya. Di situ mami. Di situ mana? Dia tunjuk jendela. Darah Yesus. Itu kejadian kurang lebih jam 10, jam 11 malam ya. Karena jam 3 di Sydney. Kenapa? Ya saat itu memang sedang bermain dengan Lana ya. Bermain di kamar. Padahal orang banyak saudara, habis kelar ibadah youth, banyak anak-anak youth. Kadang mereka kalau Sabtu sering nginep di pastori. Karena untuk ibadah hari Minggu, karena rumah mereka jauh gitu ya. Nah Lana mungkin lagi ambil sesuatu, makanan atau apa. Fiona di kamar gitu ya. Dia mungkin mau ikut Lana, dia buka pintu. Entah gimana gak kebuka pintu. Akhirnya dia lihat ada tempat duduk, ada meja. Nah entah bagaimana tangan kirinya mungkin pegang HP-nya Lana waktu itu. Pegang handphone, entah gimana jatuh tuh handphone Lana. Plok, gitu, ini dari pastori lantai 2 saudara, kurang lebih 7-8 meter. Saya gak lupa ini bisa tayangkan sampai fotonya ya. Keberadaan mimik muka anak saya. Jadi mungkin karena jatuh, dia mau berusaha ambil atau bagaimana, dia pikir deket, di bawah itu got saudara. Kurang lebih 7-8 meter. Oh ini berapa ya? 6 ya, masih lebih tinggi dikit lah dari ini. Anak umur 5 tahun. Dia jadi jatuh dari jendela ke outdoor AC. Itu kurang lebih 3 meter. Itu outdoor sampai hampir jatuh gitu.
ketiban badannya dia. Nah dari outdoor ke bawah itu kurang lebih 4 meteran. Itu langsung got saudara. Tapi waktu anak ini sudah kembali ya. Jadi pemuda menemukan dia, datang ke gereja sambil nangis. Gak berteriak, gak apa cuma. Tapi mukanya udah bonyok babak belur saudara. Darah di mana-mana. Fiona, setelah anak ini ya. Fiona, siapa yang tolongin Fiona? Ada orang asing yang pegang tangan Fiona. Ada orang asing pakai baju putih yang pegang tangan Fiona. Kalau secara manusia saudara, udah habis anak saya. Baru alami kedukaan papa, hadapi anak ini. Tapi luar biasa Tuhan melindungi. Kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tuhan lindungi saudara ya. Adik saya Pola yang ya lebih tahu persis ya kejadian ini, keberadaan anak ini. Tapi semua ada dalam rencana Tuhan. Anak saya nomor 3 itu Brian, waktu itu ada di Ohio ya, karena dia sudah lulus SMA, dia ada visa Amerika, dia mau belajar kerja lah sambil sebelum dia kuliah, sempat 2 bulan dia di Ohio. Nah pas kejadian itu dia rupanya bernatsar sama Tuhan ya. Sebenarnya dia mau masuk kuliah hukum di Trisakti. Tapi begitu pulang dari Ohio, dia bilang, "Mami, aku gak jadi kuliah." "Kenapa sayang?" "Aku udah bernatsar sama Tuhan." "Natsar apa?" "Waktu kejadian adik Fiona jatuh ya. Tuhan, kalau adik gak kenapa-napa sama adik ya. Adik sehat dan puji Tuhan pas Ibu Pola bawa CT scan di rumah sakit, clear ya. Luar biasa Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jatuh 7 meter saudara. Gak usah anak kecil. Orang gede jatuh aja tuh kalau gak patah-patah jadi bogo-bogo. Tahu. Ya kan? Tapi anak ini masih ada sebagaimana dia ada. Oma opa di sini bisa melihat keluar biasaan Tuhan. Ternyata juga untuk kejadian ini untuk anak saya Brian. Kenapa? Ya aku natsar mami Tuhan. Kalau adik Fiona sehat-sehat, tidak jadi apa-apa, tidak ada geger otak atau patah-patah, saya mau sekolah Alkitab. Dan saya rasakan sukacita saudara. Beda loh saudara. Ini gak tahu ya saya apa, mungkin ada yang ini kalau saya beda waktu saya mengantar anak nomor 2 kuliah di Bandung di Telkom University. Sama saya mengantar anak saya Brian ke SAB. Saya rasakan sukacitanya beda saudara. Apa karena kami anak hamba Tuhan yang hidup dari ayapan firman gitu ya. Ya, satu perkataan yang sering papa saya katakan ya kepada kami. Tidak ada pekerjaan yang paling indah dan mulia selain melayani Tuhan. Mau jadi jemaat yang bukan hanya sekedar beribadah, tetapi jemaat yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.